Selamat pagi Bu Julisar dan teman-teman semua. Pada kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tugas proyek kami yang berjudulkan Navigating the Digital, yang berjudul Analisis Transformasi Digital oleh PT Bank BCA dari bank konvensional menuju ekosistem keuangan digital. Kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Nabila Ramadhani dengan NIM 2024-741. saya Syada Akila dengan NIM 2024-792. Saya Syahla Aljara Sofyan dengan NIM 2024-793. Saya Alicia Zale Zahra dengan NIM 2024-70-110. Saya Alfian Nur Halimah dengan NIM 2024-70-112. Saya Adristi Dwi Ramadhanti dengan NIM 2024-70117. Lanjut ke bab 1 yaitu pendahuluan. Berikut poin 1.1 yang berisikan latar belakang. Perkembangan teknologi digital ini telah mengubah industri perbankan dari layanan berbasis kantor cabang menuju ekosistem keuangan digital yang cepat, praktis, dan terintegrasi di Indonesia. Pertumbuhan penggunaan internet serta meningkatnya penggunaan layanan digital pasca pandemi mendorong bank untuk melakukan transformasi digital agar tetap kompetitif di tengah persaingan fintech, bank digital, dan super app. PT Bank Sentral Asia Tbk menjadi salah satu bank yang berhasil melakukan transformasi digital secara konsisten. Transformasi ini dimulai sejak peluncuran Klik BCA pada tahun 1998 dan terus berkembang melalui inovasi seperti BCA Mobile, QRIS, Open Banking, API, Artificial Intelligence atau AI, Cloud Computing, hingga MyBCA Super App pada tahun 2021. Platform ini mengintegrasikan berbagai layanan keuangan dalam satu aplikasi berbasis customer-centric ecosystem. Keberhasilan transformasi digital BCA ini terlihat dari sekitar 98% transaksi nasabah yang telah digunakan melalui kanal digital, lebih dari 25 juta pengguna aktif MyBCA, serta peningkatan efisiensi operasional dengan cost income ratio atau CIR sekitar 36%. Lalu selain itu, BCA juga berhasil membangun ekosistem open banking yang terhubung dengan berbagai fintech dan juga merchant digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi transformasi digital BCA dan pemanfaatan teknologi digital serta dampaknya terhadap efisiensi operasional, pengalaman nasabah, dan keunggulan kompetitif perusahaan dalam industri perbankan digital Indonesia. Selanjutnya, poin 1.2 berisikan perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Bagaimana perjalanan transformasi digital BCA berlangsung dari bank konvensional menuju ekosistem keuangan digital pada periode 1998 sampai dengan 2025. Selanjutnya adalah faktor-faktor strategis apa saja yang mendorong dan membentuk arah transformasi digital BCA di setiap fase perkembangannya. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan teknologi digital seperti AI atau Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan juga Open Banking dalam mendukung strategi transformasi digital BCA. Selanjutnya adalah bagaimana transformasi digital BCA memengaruhi kinerja bisnis, efisiensi operasional, kualitas layanan, dan juga pengalaman nasabah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana BCA membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah persaingan industri perbankan digital, fintech, dan juga super app. Selanjutnya adalah poin 1.3 yaitu tujuan penulisan. Berikut penulisan proyek ini bertujuan untuk menyajikan analisis komprehensif mengenai transformasi digital PT Bank Sentral Asia Tbk dari berbagai sumber dimensi, bisnis, teknologi, layanan digital, SDM, dan juga ekosistem keuangan digital. Menganalisis perjalanan transformasi digital BCA dari bank konvensional menuju ekosistem keuangan digital pada periode 1998 sampai dengan 2025. Menganalisis penerapan teknologi informasi strategis seperti AI, cloud computing, data analytics, dan juga open banking dalam mendukung inovasi layanan dan pengembangan ekosistem digital BCA. Selanjutnya adalah menganalisis dampak transformasi digital terhadap efisiensi operasional, pengalaman nasabah, dan juga keunggulan kompetitif BCA. Selanjutnya adalah mengaplikasikan kerangka teoritis perencanaan strategis sistem informasi seperti SWOT analysis, Five Forces, and Business Continuity Planning atau BCP dalam menganalisis studi kasus transformasi digital BCA. Dan selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang mendorong keberhasilan transformasi digital BCA dalam menghadapi disrupsi industri perbankan digital.
Selanjutnya adalah masuk ke poin manfaat penulisan. 1.41 manfaat teoritisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan perencanaan strategi sistem informasi dalam mendukung transformasi digital pada industri perbankan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam memahami implementasi teknologi informasi strategis seperti artificial intelligence, cloud computing, and open banking dan digital ecosystem dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Selanjutnya adalah 1.42 adalah manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana BCN ini melakukan transformasi digital secara menyeluruh dari bank konvensional menuju ekosistem keuangan digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan juga referensi bagi perusahaan lain, khususnya dalam sektor perbankan dan jasa keuangan, dalam merancang strategi transformasi digital yang efektif, berkelanjutan, dan juga berorientasi pada kebutuhan pelanggan di era digital. Lanjutan adalah 1.4.3 adalah manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi akademik bagi mahasiswa maupun peneliti dalam mempelajari transformasi digital, strategi sistem informasi, serta pengembangan teknologi informasi dalam industri perbankan modern. Baik, selanjutnya akan masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama di sini ada 2.1, yaitu transformasi digital, konsep dan dimensi. Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke seluruh aspek bisnis yang menyebabkan perubahan besar pada acara organisasi beroperasi, memberikan layanan, dan juga menciptakan nilai bagi pelanggan. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan strategi bisnis, budaya organisasi, model bisnis, dan pola interaksi perusahaan dengan pelanggan maupun stakeholder. Transformasi digital berbeda dengan digitalisasi biasa. Digitalisasi hanya mengubah proses manual menjadi digital, sedangkan transformasi digital mengubah inti bisnis organisasi secara menyeluruh, termasuk proses bisnis, strategi kompetitif, dan cara perusahaan menciptakan nilai. Transformasi digital menjadi kebutuhan strategis agar organisasi tetap relevan, kompetitif, dan mampu menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan perilaku konsumen. Terdapat 4 dimensi utama dalam transformasi digital, yaitu yang pertama, pengalaman pelanggan digital atau digital customer experience. Pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan layanan yang cepat, mudah, dan personal bagi pelanggan. Teknologi seperti mobile banking, AI, chatbot, dan big data membantu meningkatkan kualitas layanan. Contohnya adalah aplikasi MyBCA yang mengintegrasikan berbagai layanan digital dalam satu platform. Yang kedua, terdapat operasional digital atau digital operations. Penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses bisnis agar lebih efisien dan akurat. Teknologi seperti cloud computing, AI, RPA, dan CRM membantu meningkatkan produktivitas dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Operasional digital juga mengurangi human error dalam proses kerja. Yang ketiga, terdapat model bisnis digital atau digital business model. Transformasi digital mengubah cara perusahaan menciptakan nilai dan memperoleh pendapatan melalui ekosistem digital. Dalam perbankan, model bisnis berkembang melalui open banking, embedded finance, dan super app. Layanan keuangan kini terintegrasi dalam satu platform digital. Yang keempat, budaya dan kepemimpinan digital atau digital culture and leadership. Keberhasilan transformasi digital dipengaruhi oleh budaya organisasi dan kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan. Organisasi membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi digital dan budaya inovatif. Pemimpin digital harus mampu mengintegrasikan teknologi dengan strategi bisnis perusahaan. Di sini ada 2.2, yaitu platform digital dan efek jaringan. Platform digital merupakan model bisnis yang menghubungkan pengguna, merchant, dan mitra bisnis dalam satu ekosistem digital terintegrasi. Berbeda dengan model bisnis tradisional, platform digital memungkinkan berbagai pihak berinteraksi dan menciptakan nilai bersama. Perusahaan seperti Google, Amazon, Grab, dan Gojek itu menjadi contoh keberhasilan model platform digital. Keunggulan utama platform digital adalah efek jaringan atau network effect, yaitu nilai platform meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna dan mitra yang bergabung. Kondisi ini menciptakan pertumbuhan ekosistem digital yang berkelanjutan.
Terdapat dua jenis efek jaringan, yaitu yang pertama efek jaringan tidak langsung atau indirect network effect. Pertumbuhan satu kelompok pengguna meningkatkan nilai bagi kelompok lain. Contohnya, pada pembayaran digital, semakin banyak merchant maka semakin menarik bagi pengguna dan sebaliknya. Dalam industri perbankan, konsep platform digital diterapkan melalui super app seperti MyBCA yang mengintegrasikan berbagai layanan keuangan dalam satu aplikasi untuk meningkatkan pengalaman dan loyalitas nasabah. Yang kedua, ada efek jaringan langsung atau direct network effect. Nilai platform meningkat karena bertambahnya pengguna sejenis. Contohnya, media sosial yang semakin bermanfaat ketika jumlah penggunanya meningkat. Oke, selanjutnya di poin 2.3 adalah kecerdasan buatan dan analitik data dalam perbankan. Jadi, kecerdasan buatan ataupun AI dan analitik data merupakan teknologi utama dalam transformasi digital perbankan. AI membantu bank mengolah data dalam jumlah besar untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, keamanan transaksi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Dalam perbankan modern, AI memiliki 3 kapabilitas utama, yaitu yang pertama, otomatisasi cerdas atau intelligent automation. AI digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis seperti pembukaan rekening, verifikasi data, analisis kredit, dan layanan pelanggan. Teknologi ini meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses, serta mengurangi human error. Yang kedua, ada personalisasi layanan atau personalized banking experience. Jadi, AI membantu bank memahami kebutuhan nasabah melalui analisis data transaksi serta perilaku pelanggan. Teknologi ini memungkinkan pemberian rekomendasi produk, layanan chatbot 24 jam, serta pengalaman digital yang lebih personal dan responsif. Yang ketiga, ada deteksi resiko dan fraud detection. AI ini mampu mendeteksi transaksi mencurigakan dan potensi penipuan secara real-time melalui analisis pola transaksi nasabah. Selain itu, AI juga membantu proses credit scoring dan manajemen risiko kredit secara lebih akurat. Penggunaan AI dan Big Data menjadikan data sebagai aset strategis dalam industri perbankan. Namun, implementasi AI juga memerlukan perhatian terhadap keamanan data, privasi, dan kepatuhan regulasi agar kepercayaan nasabah tetap terjaga. 2.4 Open Banking dan ekosistem API. Jadi, Open Banking merupakan konsep perbankan digital di mana bank membuka akses data dan layanan kepada pihak ketiga melalui API atau Application Programming Interface yang aman. Konsep ini memungkinkan integrasi layanan keuangan dengan berbagai platform digital sehingga menciptakan layanan yang lebih cepat, fleksibel, dan terhubung. API berperan sebagai penghubung antar sistem agar aplikasi pihak ketiga dapat mengakses layanan perbankan seperti pembayaran, transfer, pengecekan saldo, dan verifikasi identitas secara real-time. Open Banking mengubah peran bank dari institusi tertutup menjadi penyedia platform dan infrastruktur digital. Nah, terdapat beberapa konsep penting dalam Open Banking, yaitu yang pertama, Application Programming Interface ataupun API. Jadi API ini memungkinkan sistem bank terhubung dengan aplikasi lain untuk mendukung integrasi layanan keuangan. Teknologi ini menjadi dasar pengembangan embedded finance dan super app di era digital. Yang kedua, ada Banking as a Service. Jadi BaaS ini memungkinkan perusahaan non-bank menyediakan layanan keuangan melalui integrasi dengan sistem bank. Dalam model ini, bank bertindak sebagai penyedia infrastruktur, sedangkan perusahaan digital menjadi penyedia layanan kepada pengguna. Yang terakhir, manfaat dan tantangan Open Banking. Jadi, Open Banking ini meningkatkan inovasi, fleksibilitas, dan layanan, serta kolaborasi antara bank dengan fintech. Namun, implementasinya juga menghadapi tantangan terkait keamanan data, privasi pelanggan, serta kepatuhan regulasi. Selanjutnya, poin 2.5, Cloud Computing dalam perbankan. Cloud Computing merupakan teknologi yang memungkinkan organisasi mengakses layanan komputasi seperti server, database penyimpanan data, dan software melalui internet secara fleksibel. Dalam perbankan, Cloud Computing mendukung transformasi digital dengan meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan skalabilitas sistem teknologi.
Dalam industri perbankan, penggunaan cloud computing umumnya menggunakan model hybrid cloud yang menggabungkan private cloud dan public cloud. Private cloud digunakan untuk data sensitif seperti transaksi nasabah, sedangkan public cloud digunakan untuk layanan digital yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Terdapat beberapa manfaat utama cloud computing dalam perbankan, yaitu yang pertama, skalabilitas dan efisiensi operasional. Cloud computing memungkinkan kapasitas sistem menyesuaikan volume transaksi secara otomatis. Teknologi ini membantu bank menjaga stabilitas layanan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, perubahan model investasi IT. Cloud computing mengubah investasi teknologi dari CapEx menjadi OpEx melalui sistem pay as use. Model ini membuat biaya teknologi lebih fleksibel dan mengurangi kebutuhan investasi infrastruktur besar. Yang ketiga, keamanan dan tantangan cloud computing. Implementasi cloud menghadapi tantangan terkait keamanan data, privacy, dan cyber security. Oleh karena itu, bank memerlukan sistem keamanan, enkripsi, dan tata kelola data yang kuat agar informasi nasabah tetap aman. Cloud computing menjadi fondasi penting dalam transformasi digital perbankan karena membantu bank menjadi lebih inovatif, efisien, dan mampu menghadapi perkembangan ekonomi digital. Selanjutnya poin 2.6, keamanan cyber dalam era digital banking. Keamanan cyber menjadi fondasi penting dalam transformasi digital perbankan karena meningkatnya penggunaan layanan digital seperti mobile banking, open banking, dan cloud computing. Ancaman cyber seperti phishing, malware, dan data breach dapat mengganggu operasional serta menurunkan kepercayaan nasabah. Yang pertama ada Zero Trust Security. Semua pengguna dan perangkat harus melalui verifikasi sebelum mendapatkan akses sistem untuk mencegah akses tidak sah. Yang kedua, perlindungan data nasabah. Bank menggunakan enkripsi, kontrol akses, dan AI untuk menjaga keamanan data serta mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time. Yang terakhir, keamanan cyber sebagai strategi bisnis. Keamanan cyber membantu menjaga kepercayaan pelanggan dan memastikan layanan perbankan digital tetap aman dan stabil. Dengan meningkatnya transformasi digital, keamanan cyber menjadi faktor utama agar layanan perbankan tetap aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada di 2.7 analisis SWOT dalam konteks transformasi digital. Jadi analisis SWOT itu tuh digunakan untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal organisasi dalam menghadapi transformasi digital. Dalam era digital, SWOT bersifat dinamis karena perkembangan teknologi dapat dengan cepat mengubah posisi kompetitif perusahaan. Nah, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi itu kekuatan organisasi berasal dari infrastruktur digital, kualitas data, inovasi, kompetensi SDM, dan loyalitas pelanggan. Dalam perbankan, kekuatan terlihat dari layanan digital yang cepat, aman, dan terintegrasi. Nah, selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan utama berasal dari legacy system atau sistem lama yang sulit diintegrasi dengan teknologi modern. Kondisi itu dapat menghambat inovasi dan menurunkan fleksibilitas organisasi. Selanjutnya itu opportunities atau peluang. Perkembangan teknologi seperti AI, mobile banking, open banking, dan cloud computing membuka peluang inovasi layanan serta perluasan akses keuangan digital. Nah, selanjutnya itu ada threats atau ancaman. Jadi ancaman itu berasal dari fintech, perusahaan teknologi, perubahan regulasi, dan risiko keamanan cyber yang dapat mengganggu daya saing perusahaan. Nah, analisis SWOT itu membantu organisasi menyusun strategi transformasi digital agar tetap kompetitif dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Selanjutnya 2.8, 5 kekuatan porter di era digital. Yang pertama itu ancaman pendatang baru atau threat of new trends, yaitu teknologi digital menurunkan hambatan masuk industri sehingga startup atau fintech lebih mudah bersaing dengan perusahaan besar. Yang kedua itu kekuatan pembeli atau bargaining power of buyers, yaitu pelanggan memiliki akses informasi yang luas sehingga lebih mudah membandingkan layanan dan berpindah ke kompetitor lain. Yang ketiga itu ancaman produk substitusi atau trade of substitution,
substitute produk, yaitu layanan digital seperti dompet digital dan fintech menjadi alternatif bagi layanan perbankan tradisional. Yang keempat itu kekuatan pemasok atau bargaining power of supplier, yaitu penyedia teknologi seperti cloud computing dan software memiliki pengaruh besar terhadap operasional perusahaan digital. Yang kelima itu persaingan antar kompetitor atau rivalry among existing competitors, yaitu persaingan semakin ketat karena perusahaan terus berinovasi melalui AI, mobile banking, open banking, dan layanan digital lainnya untuk mempertahankan pelanggan. Selanjutnya ada 2.9 yaitu Business Continuity Planning atau BCP di era digital. Nah, Business Continuity Planning itu adalah strategi untuk memastikan operasional bisnis tetap berjalan saat terjadi gangguan atau keadaan darurat. Dalam perbankan digital, BCP itu penting untuk menjaga layanan, data, dan kepercayaan nasabah ketika terjadi gangguan sistem atau serangan cyber. Nah, yang pertama itu ada risiko dalam perbankan digital. Risiko meliputi serangan cyber, kegagalan sistem, bencana alam, pemadam listrik, dan gangguan jaringan yang dapat menghambat operasional bank. Yang kedua, recovery time objective. RTO itu adalah batas waktu maksimal sistem boleh berhenti sebelum harus dipulihkan kembali agar operasional tetap berjalan normal. Selanjutnya ada recovery point objective. RPO itu adalah batas toleransi kehilangan data akibat gangguan sistem dan menentukan seberapa sering data harus di-backup. Nah, selanjutnya ada disaster recovery dan redundancy system. Bank menggunakan disaster recovery center, backup system, dan cloud computing untuk menjaga kontinuitas layanan dan meminimalkan kehilangan data. Selanjutnya masuk ke bab 3 pembahasan. Poin pertama ada di 3.1 Executive Summary. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA merupakan salah satu perusahaan perbankan di Indonesia yang berhasil melakukan transformasi digital secara bertahap dan berkelanjutan. Dari bank konvensional menjadi ekosistem keuangan digital terintegrasi yang berorientasi pada kebutuhan nasabah. Transformasi ini dimulai sejak peluncuran Klik BCA pada tahun 1998 dan terus berkembang melalui berbagai inovasi digital seperti BCA Mobile, KRIS, Cardless Withdrawal, Open Banking API, hingga penerapan Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Hybrid Cloud Computing. Puncak transformasi digital BCA ditandai dengan peluncuran My BCA Super App pada tahun 2021 yang mengintegrasikan berbagai layanan perbankan, investasi, pembayaran digital, dan layanan keuangan lainnya dalam satu platform. Strategi digital BCA berfokus pada pendekatan customer-centric digital ecosystem untuk menciptakan layanan yang cepat, aman, personal, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi dan data analytics. Untuk mendukung pertumbuhan transaksi digital yang sangat tinggi, BCA mengembangkan infrastruktur hybrid cloud dengan memanfaatkan on-premise, Microsoft Azure, dan AWS hingga tahun 2024 sekitar 87,8 transaksi BCA telah dilakukan melalui kanal digital dengan total nilai transaksi digital mencapai 28.000 triliun dan jumlah pengguna aktif layanan digital mencapai 30,8 juta pengguna. Keberhasilan transformasi digital BCA juga terlihat dari peningkatan efisiensi operasional, keandalan sistem digital dengan availability di atas 99,8%, serta pengembangan open banking melalui BCA Developer API yang terintegrasi dengan fintech dan berbagai platform digital. Meskipun menghadapi tantangan seperti legacy system, keamanan cyber, dan persaingan fintech, BCA berhasil mempertahankan kepercayaan nasabah dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin transformasi digital di industri perbankan Indonesia. Selanjutnya masuk ke poin 3.2, Purpose of this document. Dokumen Navigating the Digital Analisis Transformasi Digital PT Bank Sentral Asia Tbk dari bank konvensional menuju ekosistem keuangan digital disusun untuk mendokumentasikan dan menganalisis perjalanan transformasi digital BCA dalam menghadapi perkembangan industri perbankan digital. Analisis dilakukan menggunakan perspektif Information Technology for Management yang menekankan bahwa teknologi informasi berperan penting dalam mendukung inovasi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Tujuan penyusunan dokumen ini, yang pertama untuk mendokumentasikan perjalanan transformasi digital BCA mulai dari Klik BCA hingga perkembangan menjadi ekosistem digital terintegrasi melalui My BCA,
kris, API, dan layanan keuangan digital lainnya. Selanjutnya, untuk menganalisis strategi transformasi digital BCA melalui penerapan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, Machine Learning, Cloud Computing, dan Data Analytic untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman nasabah. Selanjutnya, untuk menunjukkan dampak penerapan teknologi informasi terhadap perubahan model bisnis BCA dari bank konvensional menjadi platform ekosistem keuangan digital modern, untuk menganalisis berbagai dimensi transformasi digital secara menyeluruh, meliputi layanan digital, infrastruktur teknologi, keamanan cyber, customer experience, business continuity planning, hingga pengembangan ekosistem digital perusahaan. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama keberhasilan transformasi digital BCA seperti visi kepemimpinan, investasi teknologi, inovasi perusahaan, pengembangan SDM digital, dan kemampuan menjaga kepercayaan nasabah. Untuk mengaplikasikan berbagai konsep perencanaan strategi sistem informasi seperti SWOT analysis, Porter's Five Force, IS Strategic Planning, dan BCP pada studi kasus nyata transformasi digital BCA, dan untuk memberikan pembelajaran dan referensi bagi perusahaan lain, khususnya sektor perbankan dan jasa keuangan dalam merancang strategi transformasi digital yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelanggan. Selanjutnya masuk ke poin 3.3 bisnis strategi. Pada poin pertama terdapat vision. Visi transformasi digital PT Bank Sentral Asia Tbk adalah menjadi perusahaan yang menyediakan solusi keuangan digital yang menyeluruh, terpercaya, dan mampu mendukung kebutuhan individu maupun bisnis di era digital. Visi ini menunjukkan perubahan strategi BCA dari bank konvensional berbasis produk menjadi platform ekosistem keuangan digital yang berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman nasabah atau customer-centric approach. Transformasi visi tersebut diwujudkan melalui berbagai inovasi digital seperti Klik BCA, BCA Mobile, My BCA Super App, Kris, BCA Developer API, Welma, dan Halo BCA AI. Melalui strategi customer-centric digital ecosystem, BCA berupaya menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, aman, personal, dan terintegrasi dalam satu ekosistem digital. Peluncuran My BCA Super App pada tahun 2021 menjadi bentuk implementasi utama visi tersebut, karena aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan perbankan, investasi, pembayaran digital, hingga customer service dalam satu platform. Hal ini menunjukkan bahwa BCA tidak lagi hanya berperan sebagai penyedia layanan transaksi perbankan, tetapi sebagai platform ekosistem keuangan digital modern. Selain inovasi layanan, BCA juga menempatkan aspek kepercayaan dan keamanan sebagai fondasi utama transformasi digital melalui penerapan multi-factor authentication atau MFA, AI-powered fraud detection, end-to-end encryption, serta zero trust security arsitektur. Strategi ini didukung oleh investasi jangka panjang pada artificial intelligence, data analytic, hybrid cloud computing, dan open banking ekosistem untuk memperkuat daya saing perusahaan di era digital. Secara keseluruhan, visi transformasi digital BCA mencerminkan keselarasan antara strategi bisnis dan teknologi informasi atau strategic alignment dalam membangun ekosistem layanan keuangan digital yang terintegrasi, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah. Selanjutnya, poin kedua yakni mission. Dalam mendukung transformasi digital, BCA menjalankan strategi bisnis yang berfokus pada pengembangan layanan keuangan digital yang terintegrasi, aman, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah. Transformasi ini tidak hanya memindahkan layanan perbankan ke platform digital, tetapi juga membangun ekosistem keuangan modern yang menghubungkan nasabah, teknologi data, dan mitra bisnis dalam satu sistem yang terintegrasi. Adapun pilar strategis transformasi digital BCA, yakni yang pertama mengembangkan platform digital terintegrasi seperti Klik BCA, BCA Mobile, dan My BCA Super App untuk menghadirkan layanan keuangan yang seamless, cepat, dan customer-centric. Yang kedua, untuk memanfaatkan artificial intelligence, machine learning, dan data analitik untuk mendukung personalisasi layanan fraud detection, customer service digital, serta pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, untuk mengembangkan open banking ecosystem melalui BCA Developer API yang memungkinkan integrasi layanan dengan fintech, merchant, dan platform digital lainnya dalam mendukung ekonomi digital Indonesia. Yang keempat, untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem melalui penerapan multi-factor authentication atau MFA, AI-powered fraud detection, end-to-end encryption, business continuity planning, dan hybrid cloud infrastruktur untuk menjaga stabilitas layanan digital.
Secara keseluruhan, misi transformasi digital BCA mencerminkan upaya perusahaan dalam membangun ekosistem keuangan digital yang modern, aman, inovatif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan pengalaman nasabah sekaligus memperkuat posisi kompetitif perusahaan di industri perbankan digital Indonesia. Poin yang ketiga ada goals, yakni transformasi digital BCA bertujuan untuk membangun ekosistem keuangan digital yang modern, customer-centric, dan terintegrasi melalui pengembangan layanan digital, peningkatan pengalaman nasabah, efisiensi operasional, serta penguatan infrastruktur teknologi. Strategi ini dilakukan secara bertahap untuk menyesuaikan perubahan perilaku masyarakat digital dan meningkatkan daya saing perusahaan di era ekonomi digital. Adapun tujuan strategis transformasi digital BCA yang pertama untuk meningkatkan digitalisasi layanan perbankan sehingga sekitar 98% transaksi nasabah dilakukan melalui kanal digital seperti Klik BCA, BCA Mobile, Kris, dan My BCA Super App. Yang kedua untuk meningkatkan jumlah pengguna aktif dan customer engagement melalui pengembangan My BCA Super App dengan total lebih dari 25 juta pengguna layanan digital hingga tahun 2024. Yang ketiga untuk mengembangkan open banking ekosistem melalui BCA Developer API yang telah terintegrasi dengan lebih dari 400 mitra fintech, e-commerce, merchant, dan platform digital lainnya. Dan yang keempat meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses bisnis, pemanfaatan AI dan analitik, serta digitalisasi layanan sehingga cost income ratio atau CIR berhasil turun sehingga 36%. Terus selanjutnya memperluas layanan investasi digital dan financial lifestyle ekosistem melalui integrasi layanan investasi dan wealth management yang telah digunakan oleh lebih dari 2,5 juta pengguna dan untuk menjaga stabilitas dan keandalan sistem digital melalui investasi hybrid cloud, infrastruktur, cyber security, dan business continuity planning dengan uptime sistem mencapai sekitar 99,8%. Secara keseluruhan, tujuan transformasi digital BCA menunjukkan keberhasilan integrasi antara strategi bisnis dan teknologi informasi dalam menciptakan pertumbuhan bisnis, meningkatkan efisiensi, penguatan customer experience, serta posisi kompetitif perusahaan di industri perbankan digital Indonesia. Selanjutnya ada poin keempat yakni objektif dalam transformasi digital BCA. Penetapan berbagai strategik objektif yang berfokus pada pengembangan layanan digital, efisiensi operasional, keamanan sistem, serta pembentukan ekosistem keuangan digital yang terintegrasi dan customer-centric. Objektif ini menjadi arah utama perusahaan dalam menghadapi perkembangan industri perbankan digital dan perubahan perilaku masyarakat. Strategik objektif BCA meliputi meningkatkan penggunaan kanal digital sehingga mayoritas transaksi nasabah dilakukan melalui mobile banking, internet banking, QRIS, dan super app, mengembangkan open banking ekosistem melalui integrasi BCA Developer API dengan fintech, merchant, e-commerce, dan developer eksternal, meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan AI, machine learning, dan data analitik untuk otomatisasi proses bisnis dan meningkatkan layanan, mengembangkan finansial ekosistem berbasis My BCA Super App yang mengintegrasikan layanan transaksi investasi, pembayaran digital, kartu kredit, dan customer service dalam satu platform. Selanjutnya untuk memperkuat keamanan dan reliability sistem digital melalui cyber security, fraud detection system, disaster recovery system, dan pengembangan infrastruktur teknologi, dan memperluas layanan investasi digital dan wealth management untuk mendukung inklusi keuangan dan kebutuhan finansial masyarakat digital. Secara keseluruhan, objektif transformasi digital BCA menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun layanan keuangan digital yang modern, aman, efisien, dan terintegrasi guna meningkatkan pengalaman nasabah dan daya saing perusahaan di era ekonomi digital. Kita masuk ke poin 3.4, Business Analysis. Yang pertama, di poin 3.4.1 kita akan membahas mengenai SWOT analysis, yaitu analisis SWOT ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman PT dari BCA ini dalam menjalankan transformasi digital. Analisis ini membantu BCA memahami posisi strategis perusahaan dalam menghadapi perkembangan industri digital banking. Transformasi digital BCA ini mencakup pengembangan My BCA, mobile banking, digital payment, AI, cloud computing, cyber security, dan juga data analytics untuk meningkatkan customer experience dan juga loyalitas dari nasabah.
Kekuatan utama BCA ini meliputi reputasi perusahaan, basis nasabah yang besar, sistem teknologi yang stabil, dan ekosistem digital yang luas. Sementara itu, kelemahan perusahaan meliputi legacy system, kebutuhan investasi teknologi yang tinggi, dan juga tantangan untuk integrasi data itu sendiri. Peluang BCA ini berasal dari pertumbuhan digital banking, penggunaan pembayaran digital, dan juga perkembangan teknologi AI. Namun, perusahaan juga menghadapi ancaman dan persaingan fintech dan bank digital, risiko keamanan cyber, serta perubahan regulasi dan juga kebutuhan konsumen yang cepat. Selanjutnya berikut adalah analisis mengenai strength atau dari SWT-nya. Yang pertama adalah kepercayaan brand dan loyalitas nasabah. Jadi BCA ini memiliki reputasi kuat sebagai bank terpercaya dengan loyalitas nasabah tinggi sehingga memudahkan adopsi layanan digital seperti MyBCA dan juga BCA Mobile itu sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah basis data nasabah yang besar. Nah, data transaksi dari berbagai kanal digital ini tuh menjadi aset strategis untuk pengembangan AI, personalisasi layanan itu sendiri, dan juga strategi dari omnichannel-nya. Yang ketiga adalah kekuatan modal dan juga investasi teknologi. BCA ini memiliki kemampuan finansial besar untuk mendukung investasi berkelanjutan pada AI, cloud computing, cyber security, dan juga inovasi digital itu sendiri. Yang keempat adalah infrastruktur teknologi yang stabil. Nah, sistem operasional dan layanan digital BCA ini memiliki tingkat stabilitas tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan dan juga kenyamanan nasabah itu sendiri. Yang kelima adalah ekosistem digital terintegrasi. Nah, integrasi layanan melalui BCA Finance, BCA Sekuritas, dan juga BCA Life ini memperkuat customer retention dan juga layanan finansial terpadu. Yang keenam adalah jaringan distribusi dan juga omnichannel yang luas. Nah, jadi kombinasi layanan digital dengan jaringan ATM ini dan juga kantor cabang yang luas ini menciptakan pengalaman untuk omnichannel yang lebih kuat. Selanjutnya kita masuk ke weakness atau kelemahan yang dimilikinya. Yang pertama ini adalah legasi sistem yang kompleks. Nah, jadi sistem lama yang kompleks membuat modernisasi teknologi membutuhkan biaya yang besar, waktu yang panjang, dan juga resiko operasional yang tinggi. Selanjutnya adalah proses inovasi relatif lambat. Nah, jadi struktur organisasi besar yang menyebabkan proses pengambilan keputusan dan juga inovasi ini lebih lambat dibandingkan dengan fintech dan juga startup digital yang lain. Selanjutnya adalah ketergantungan pada talenta digital. BCA ini membutuhkan banyak tenaga ahli digital seperti AI engineer, data scientist dengan persaingan SDM yang tinggi. Selanjutnya adalah transformasi budaya organisasi. Perubahan menuju digital mindset membutuhkan adaptasi budaya kerja yang lebih cepat, inovatif, dan juga berbasis teknologi. Selanjutnya adalah tantangan pengembangan user experience. Beberapa layanan digital ini masih perlu meningkatkan UI or UX agar lebih intuitif dan juga kompetitif dengan aplikasi fintech yang modern. Boleh next? Selanjutnya adalah opportunities atau peluang yang dimiliki dari BCA ini. Yang pertama adalah pertumbuhan internet dan juga mobile banking. Peningkatan penggunaan internet dan juga smartphone ini membuka peluang perluasan layanan dan transaksi digital BCA. Yang selanjutnya adalah dominasi generasi milenial dan juga Gen Z. Generasi digital native mendorong peluang pengembangan layanan yang lebih cepat, personal, dan juga praktis. Yang ketiga adalah regulasi open banking dan Snap BI. Regulasi open banking memberi peluang integrasi API dengan fintech, e-commerce, dan juga platform digital lainnya. Selanjutnya adalah perkembangan AI dan juga cloud computing. Teknologi AI, big data, dan juga cloud computing ini membantu meningkatkan efisiensi, operasional, dan juga kualitas layanan digital. Selanjutnya adalah digitalisasi UMKM. Nah, transformasi digital UMKM ini membuka peluang layanan pembayaran digital seperti QRIS-nya, pembiayaan, dan juga solusi bisnis berbasis teknologi. Right, next. Selanjutnya adalah ancaman dari BCA ini. Pertama adalah persaingan bank digital dan juga fintech. Nah, BCA ini menghadapi persaingan ketat dari fintech, bank digital, dan juga super app yang lebih agresif dalam inovasi digitalnya. Selanjutnya adalah ancaman keamanan cyber. Jadi, resiko cyber attack atau pencurian data dan fraud digital ini dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan reputasi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah perubahan regulasi teknologi keuangan. Jadi, perusahaan ini harus menyesuaikan diri dengan regulasi baru terkait data pribadi, AI, dan cloud banking. Selanjutnya adalah masuknya perusahaan teknologi global. Google, Apple, dan Meta berpotensi ini menjadi persaing kuat di layanan pembayaran dan juga keuangan digital. Selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen digital. Nah, ekspektasi nasabah terhadap layanan yang cepat, praktis, dan juga personal terus meningkat sehingga BCA ini harus terus-terusan berinovasi. Boleh next. Selanjutnya kita akan masuk ke 3 titik
poin 4.2 yaitu adalah 5 competitive forces. Nah, ini di sini berikut ada 5 urutan mengenai Porter's 5 forces-nya. Yang pertama adalah rivalry among existing competitors. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam tingkatan yang sangat tinggi. Jadi, BCA ini menghadapi persaingan ketat dari bank konvensional seperti bank digital, fintech, dan juga super app dalam inovasi layanan digital dan juga customer experience-nya. Selanjutnya adalah threat of new entrants. Ini juga masuk ke tingkatan yang sangat tinggi, yaitu seperti munculnya bank digital dan juga fintech ini membuat hambatan masuk industri itu lebih rendah melalui teknologi digital dan juga platform berbasis aplikasi. Selanjutnya yang ketiga adalah threats of substitute products ataupun services. Ini masuk ke tingkatan yang tinggi, yaitu seperti contohnya ada e-wallet, BNPL, dan aplikasi investasi digital yang itu mulai menggantikan sebagian fungsi layanan perbankan tradisional. Selanjutnya yang keempat adalah bargaining power of buyers. Ini tuh masuk ke dalam tingkatan yang tinggi, yaitu adalah nasabah memiliki banyak pilihan layanan digital sehingga ekspektasi terhadap layanan cepat, aman, dan personal semakin tinggi. Yang kelima adalah bargaining power of suppliers, yaitu masuk ke dalam tingkatan sedang, yaitu adalah ketergantungan kepada vendor cloud, cyber security, dan juga talenta digital yang meningkatkan biaya teknologi dan juga SDM dari perusahaan itu tersebut. Boleh next? Selanjutnya adalah masuk ke poin 3.5 adalah project definition. Mulai next. Yang pertama kita akan masuk ke 3.5.1 yaitu location. Nah, proyek transformasi digital PT Bank BCA ini merupakan proyek enterprise-wide yang mencakup seluruh operasional, ekosistem digital, dan juga infrastruktur teknologi BCA di Indonesia itu sendiri. Nah, transformasi ini meliputi pengembangan mobile banking, AI, cloud computing, cyber security, big data analytics, dan juga integrasi omnichannel. Nah, lokasi utama implementasi proyek itu meliputi ada di pertama adalah kantor pusat BCA sebagai pusat strategi dan juga pengelolaan transformasi digital. Selanjutnya ada itu data center sebagai pusat pengelolaan data, AI, cloud integration, dan juga digital banking system. Selanjutnya adalah disaster recovery center atau DRC untuk menjaga keamanan data dan juga business continuity. Selanjutnya adalah kantor cabang dan jaringan operasional BCA untuk mendukung hybrid banking dan juga layanan digital terintegrasi. Selanjutnya adalah platform digital seperti MyBCA, BCA Mobile, Klik BCA, dan Blue by BCA Digital sebagai pusat interaksi digital nasabah. Selanjutnya adalah infrastruktur cloud dan hybrid architecture untuk mendukung skalabilitas, keamanan, dan juga fleksibilitas sistem digital. Nah, next. Selanjutnya adalah kita masuk ke 3.5.2 yaitu membahas mengenai background. Nah, PT Bank Sentral Asia Tbk ini merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang terus melakukan transformasi digital untuk mempertahankan daya saing di era digital banking. Nah, seperti perubahan perilaku masyarakat yang semakin digital oriented, mendukung kebutuhan layanan perbankan yang cepat, aman, praktis, dan juga personal. BCA ini telah melakukan berbagai inovasi digital seperti pengembangan MyBCA, BCA Mobile, QRIS, Blue by BCA Digital, AI, data analytics, cloud infrastructure, dan juga omnichannel customer experience. Namun, perusahaan ini juga menghadapi tantangan seperti persaingan fintech dan juga bank digital, seperti kayak ada juga complexity legacy system, ancaman keamanan cyber, kebutuhan investasi teknologi yang besar, serta meningkatnya ekspektasi pelanggan terhadap layanan digital real time. Oleh karena itu, transformasi digital menyeluruh ini menjadi strategi penting bagi BCA untuk meningkatkan customer experience, efisiensi operasional, serta mempertahankan posisi kompetitif perusahaan di industri perbankan digital Indonesia itu sendiri. Selanjutnya di sini ada poin ketiga yaitu current situation. Jadi ini tuh analisis perjalanan dari transformasi digital BCA. Nah, transformasi digital PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA itu dimulai melalui pengembangan layanan digital banking seperti Klik BCA dan BCA Mobile yang berfokus pada kemudahan transaksi dasar seperti transfer, pembayaran, dan pengecekan saldo. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital, BCA mulai memperluas strategi transformasi digitalnya sejak tahun 2017 melalui pengembangan open banking dengan meluncurkan API BCA. Kehadiran API BCA ini memungkinkan integrasi layanan perbankan dengan berbagai platform digital seperti e-commerce, startup, dan juga fintech sehingga memperkuat posisi BCA dalam ekosistem ekonomi digital. Selain itu, transformasi digital BCA mengalami percepatan signifikan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 karena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan banking from home.
Pada periode tersebut, sebagian besar transaksi nasabah telah dilakukan secara digital dan penggunaan mobile banking mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Memasuki periode 2021 sampai 2024, BCA semakin memperkuat ekosistem digital melalui aplikasi MyBCA yang mengintegrasikan berbagai layanan keuangan dalam satu platform digital menggunakan satu BCA ID. Perkembangan transformasi digital BCA terus berlanjut hingga tahun 2025 dengan penguatan layanan investasi digital di dalam aplikasi MyBCA. Fitur Walma resmi diubah menjadi fitur investasi sebagai bagian dari upaya BCA untuk mempermudah nasabah dalam mengakses berbagai solusi finansial secara digital. Melalui fitur tersebut, nasabah dapat melakukan pembelian reksadana dan obligasi, mengatur investasi berkala, menentukan investment goals, serta memperoleh market update secara langsung dalam satu aplikasi. Langkah ini menunjukkan bahwa transformasi digital BCA tidak lagi hanya berfokus pada layanan transaksi perbankan dasar, tetapi juga berkembang ke arah wealth management digital dan integrated financial ecosystem. Selain layanan untuk nasabah individu, BCA juga memperluas dukungan terhadap transaksi digital nasional melalui KRIS, virtual account, mobile banking, internet banking bisnis, dan cash management system untuk perusahaan serta UMKM. Dengan demikian, transformasi digital BCA telah berkembang dari modernisasi layanan bank menjadi pembangunan ekosistem digital yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya ada poin keempat yaitu objektif. Ini merupakan tujuan setiap dimensi transformasi. Transformasi digital PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA selama periode 2019 sampai 2025 itu menunjukkan perubahan strategi perusahaan dari bank konvensional menuju penyedia ekosistem keuangan digital yang lebih terintegrasi. Berdasarkan laporan tahunan BCA, fokus transformasi digital itu berkembang dari penguatan mobile banking, pengembangan open banking, integrasi layanan investasi digital, hingga pembangunan pengalaman nasabah berbasis omnichannel. Dalam Annual Report 2024, BCA itu menjelaskan bahwa perusahaan terus mengembangkan super app MyBCA untuk memperkuat transaksi digital sekaligus memberikan customer experience yang lebih holistik melalui pendekatan omnichannel. Yang pertama itu ada layanan digital atau digital service. Pada periode 2019 sampai 2021, transformasi layanan digital BCA itu berfokus pada pengembangan mobile banking dan digital onboarding untuk mendukung kebutuhan layanan perbankan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada periode 2021 sampai 2025, BCA mengembangkan aplikasi MyBCA sebagai platform digital utama yang mengintegrasikan transaksi, pembayaran, pengelolaan rekening, hingga layanan investasi dalam satu aplikasi menggunakan satu BCA ID. Tujuan utama strategi ini adalah meningkatkan customer experience dan memperkuat loyalitas pengguna layanan digital BCA. Yang kedua, ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam dimensi artificial intelligence, tujuan transformasi digital BCA itu adalah meningkatkan kualitas customer experience melalui layanan yang lebih cepat, personal, dan juga efisien. BCA mulai memperkuat layanan digital customer service melalui Halo BCA dan pengembangan layanan berbasis digital support serta pendekatan omnichannel. Strategi ini menunjukkan perubahan arah perusahaan dari transactional banking menuju customer-centric digital banking yang lebih adaptif terhadap kebutuhan nasabah. Yang ketiga itu ada infrastruktur teknologi dan cloud. Transformasi infrastruktur teknologi BCA bertujuan membangun sistem digital yang lebih scalable, resilient, dan efisien untuk mendukung peningkatan transaksi digital setiap tahun. BCA terus melakukan modernisasi sistem IT dan penguatan electronic channel agar layanan digital tetap stabil di tengah pertumbuhan transaksi online yang sangat besar. Pada tahun 2024, transaksi digital banking BCA itu mencapai 28.000 triliun dengan total 31,6 miliar transaksi digital, sehingga perusahaan membutuhkan infrastruktur teknologi yang semakin kuat dan juga fleksibel. Yang keempat, terdapat open banking. Transformasi open banking BCA itu berkembang sejak peluncuran API BCA pada tahun 2017 dan terus diperkuat hingga 2025. Tujuan awalnya adalah mendukung integrasi transaksi digital dengan e-commerce dan platform bisnis. Namun kemudian berkembang menjadi strategi pembangunan ekosistem digital yang lebih luas. API BCA telah mencapai lebih dari 1 miliar hit transaksi dan mendukung kolaborasi dengan fintech, startup, marketplace, dan berbagai partner digital lainnya di Indonesia. Yang kelima itu ada investasi digital. BCA juga mengembangkan transformasi investasi digital dengan mengintegrasikan layanan investasi ke dalam aplikasi MyBCA.
Melalui fitur investasi, nasabah dapat membeli reksadana, obligasi, melakukan investasi berkala, serta memperoleh market update secara langsung dalam satu aplikasi. Tujuan transformasi ini adalah memperluas akses investasi kepada seluruh segmen nasabah melalui platform digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Yang keenam, terdapat SDM dan budaya organisasi. Selain pengembangan teknologi, transformasi digital BCA juga bertujuan membangun budaya organisasi yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. BCA secara konsisten menekankan pentingnya pengembangan kompetensi digital karyawan, penguatan budaya inovasi, serta peningkatan kemampuan SDM dalam menghadapi transformasi industri perbankan digital. Seiring berkembangnya layanan digital yang semakin kompleks, BCA membutuhkan kolaborasi lintas fungsi berbasis teknologi agar perusahaan mampu beradaptasi dengan perubahan industri secara lebih cepat. Transformasi SDM BCA tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis karyawan, tetapi juga perubahan pola pikir organisasi dari bank konvensional menjadi perusahaan berbasis teknologi yang menyediakan layanan keuangan digital modern. Dengan strategi tersebut, BCA berupaya menciptakan organisasi yang lebih agile, customer oriented, dan mampu mendukung pertumbuhan ekosistem digital perusahaan di masa depan. Selanjutnya, poin kelima di sini ada Propose Project, di mana yang pertama itu dari dimensi layanan perbankan digital. Nah, transformasi yang telah dilakukan itu terdapat pengembangan Klik BCA, BCA Mobile, hingga My BCA sebagai one-stop financial solution. Nah, jadi dampaknya ini mayoritas transaksi nasabah itu dilakukan melalui kanal digital, atau strategi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan nasabah melalui konsep one-stop financial solution. Jadi ini menunjukkan keberhasilan transformasi layanan digital perusahaan. Dimensi yang kedua itu ada infrastruktur dan juga cloud. Transformasi yang telah dilakukan itu modernisasi sistem IT, peningkatan data center, electronic channel, dan juga stabilitas sistem digital. Nah, dampaknya itu mendukung transaksi digital mencapai 28.000 triliun dan lebih dari 31 miliar transaksi. Jadi ini sehingga pengembangan infrastruktur teknologi itu menjadi kebutuhan utama sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada kecerdasan buatan atau AI. Transformasi yang telah dilakukan itu penguatan Halo BCA, layanan omnichannel, dan juga otomatisasi customer service. Nah, dampaknya itu customer experience menjadi lebih cepat, personal, dan efisien. Hal ini menunjukkan perubahan model layanan dari transactional banking menuju customer-centric digital banking. Yang keempat itu ada open banking. Transformasinya yang sudah dilakukan itu pengembangan API BCA untuk integrasi dengan fintech, startup, dan juga e-commerce. Nah, dampaknya itu API BCA itu mencapai lebih dari 1 miliar hit transaksi. Jadi ini menunjukkan tingginya pemanfaatan layanan open banking tersebut dalam aktivitas ekonomi digital Indonesia. Nah, ini juga memperlihatkan perubahan peran BCA dari sekedar penyedia layanan bank menjadi bagian dari infrastruktur digital yang mendukung ekosistem ekonomi nasional. Nah, yang kelima itu ada investasi digital. Transformasi yang telah dilakukan itu integrasi fitur investasi dalam aplikasi My BCA. Nah, dampaknya itu nasabah dapat melakukan investasi digital dalam satu aplikasi. Jadi langkah ini itu menunjukkan bahwa BCA itu mulai membangun integrated financial ecosystem yang menggabungkan layanan transaksi dan juga investasi dalam satu platform digital. Jadi strategi ini juga bertujuan nih untuk memperluas akses investasi digital kepada seluruh segmen nasabah, tidak hanya nasabah prioritas saja. Yang keenam, terdapat asuransi digital. Transformasi yang telah dilakukannya itu yaitu pengembangan layanan digital melalui BCA Live. Nah, dampaknya itu mempermudah akses layanan asuransi secara online. Jadi ini menunjukkan bahwa transformasi BCA itu tidak hanya berfokus pada banking service saja, tetapi juga mulai memperluas layanan ke sektor financial service yang lebih lengkap. Jadi strategi ini tuh mendukung visi BCA untuk membangun ekosistem layanan keuangan digital yang lebih luas dan terintegrasi. Yang ketujuh itu ada SDM dan budaya, yaitu pelatihan digital, penguatan talenta teknologi, dan budaya kerja agile. Jadi budaya kerja agile tuh filosofi kerja yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi tim, dan juga kemampuan beradaptasi cepat terhadap perubahan. Jadi ya intinya agile itu membuat tim lebih gesit, berjalan dalam siklus singkat, dan fokus pada kebutuhan pelanggan. Nah, untuk dampaknya itu SDM lebih adaptif terhadap transformasi digital. Dan yang terakhir itu ada keamanan cyber.
transformasi yang telah dilakukannya itu implementasi OTP, biometrik, enkripsi data, dan juga edukasi keamanan digital. Dampaknya meningkatkan perlindungan data dan kepercayaan nasabah. Jadi BCA itu juga rutin gitu mengingatkan nasabah terkait ancaman phishing, social engineering, dan penipuan digital melalui kanal resmi perusahaan. Jadi penguatan keamanan cyber ini tuh menjadi bagian penting transformasi digital BCA karena pertumbuhan layanan digital itu harus diimbangi dengan perlindungan data dan keamanan transaksi yang kuat agar kepercayaan nasabah tetap terjaga. Next. Selanjutnya poin ke-6 itu ada Project Performance Measurement atau KPI. Keberhasilan transformasi digital PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA itu dapat dilihat melalui berbagai indikator kinerja atau Key Performance Indicators yang menunjukkan peningkatan signifikan pada aktivitas digital perusahaan selama periode 2015 sampai 2024. Transformasi digital BCA itu berhasil meningkatkan penggunaan layanan digital, memperbesar volume transaksi elektronik, memperluas ekosistem open banking, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berdampak pada pengalaman nasabah, tetapi juga pada performa bisnis dan daya saing perusahaan secara keseluruhan. Nah, KPI utama transformasi digital BCA itu, yang pertama sekitar 98% transaksi nasabah itu dilakukan melalui kanal digital. Terus juga pertumbuhan signifikan pengguna mobile banking dan internet banking. Selanjutnya nilai transaksi digital banking tahun 2024 itu mencapai 28.000 triliun. Total transaksi digital mencapai lebih dari 31 miliar transaksi. Dan juga penggunaan layanan digital meningkat melalui MyBCA, Kris, dan internet banking. Serta API BCA itu mencapai lebih dari 1 miliar hit transaksi sejak diluncurkan. Selain meningkatkan transaksi digital, transformasi digital BCA juga berhasil meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dalam laporan keuangan BCA, digitalisasi layanan membantu mengurangi ketergantungan terhadap transaksi manual di kantor cabang karena sebagian besar aktivitas nasabah telah berpindah ke kanal elektronik. Hal ini berdampak pada peningkatan efisien biaya operasional perusahaan. Nah, di sini ada dampak terukur transformasi digital. Indikator KPI yang pertama itu ada cost to income ratio atau CIR, dan itu hasilnya itu sekitar 35% sampai 36%. Jadi berdasarkan laporan tahunan BCA 2024 itu menunjukkan tingkat efisiensi operasional yang sangat baik dibandingkan banyak bank lainnya di Indonesia. Nah, penurunan rasio biaya operasional ini juga memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan layanan nasabah, tetapi juga membantu perusahaan mengoptimalkan biaya operasional secara lebih efisien. Indikator kedua itu ada Open Banking API BCA. Hasilnya itu lebih dari 1 miliar hit transaksi. Jadi pertumbuhan penggunaan API BCA ini tuh menunjukkan semakin luasnya integrasi layanan BCA dengan fintech, e-commerce, startup, dan juga berbagai platform digital lainnya. Nah, hal ini tuh juga memperlihatkan bahwa transformasi digital BCA itu tidak hanya berfokus pada aplikasi internal bank saja, tetapi juga pada pembangunan ekosistem ekonomi digital yang lebih luas. Indikator yang ketiga itu ada Digital Investment Service, yang dimana hasilnya itu integrasi fitur investasi pada MyBCA. Jadi integrasi layanan investasi ke dalam MyBCA itu menunjukkan adanya peningkatan fokus BCA terhadap digital wealth management. Jadi transformasi ini tuh memperlihatkan bahwa BCA itu mulai memperluas layanan digital tidak hanya pada transaksi perbankan dasar, tetapi juga pada layanan pengelolaan keuangan dan juga investasi digital yang lebih modern dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Nah, indikator yang terakhir itu ada market capitalization BCA 2024. Ini tuh hasilnya lebih besar 1.000 triliun, lebih banyak. Jadi peningkatan nilai perusahaan ini tuh menunjukkan bahwa transformasi digital yang dilakukan BCA itu berhasil meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan bisnis perusahaan di era digital banking. Dengan demikian, KPI transformasi digital BCA itu tidak hanya terlihat dari sisi teknologi dan transaksi digital saja, tetapi juga dari peningkatan performa bisnis dan posisi kompetitif perusahaan di industri perbankan Indonesia. Baik, selanjutnya poin 3.6 Project Scope. Project Scope menjelaskan batasan dan fokus analisis dalam studi transformasi digital Bank Sentral Asia agar pembahasan tetap terarah, sistematis, dan relevan dengan tujuan penelitian. Penetapan ruang lingkup ini penting untuk menentukan aspek apa saja yang menjadi fokus utama kajian serta aspek yang tidak dibahas secara mendalam. Dalam penelitian ini, Project Scope digunakan untuk menganalisis berbagai
dimensi transformasi digital BCA, mulai dari layanan digital banking, penggunaan cloud computing, dan artificial intelligence, open banking, cyber security, hingga transformasi sumber daya manusia. Selain itu, Project Scoop juga membahas urgensi transformasi digital BCA yang dipengaruhi oleh perkembangan fintech dan pandemi COVID-19, serta mengidentifikasi stakeholder internal dan eksternal yang terlibat dalam proses transformasi tersebut. Dengan adanya Project Scoop yang jelas, analisis dapat dilakukan secara lebih fokus dan mendalam sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran strategis mengenai perkembangan transformasi digital BCA serta dampaknya terhadap kinerja dan layanan perusahaan. Ready, next. Selanjutnya di poin pertama, in scope, analisis transformasi digital BCA mencakup beberapa dimensi utama yang saling terintegrasi dalam membangun ekosistem digital perusahaan. Dimensi tersebut meliputi layanan perbankan digital seperti MyBCA, Klik BCA, dan Halo BCA AI yang berfokus pada peningkatan pengalaman nasabah dan kemudahan transaksi digital. Selain itu, analisis juga mencakup penggunaan hybrid cloud melalui Microsoft Azure dan AWS untuk meningkatkan skalabilitas dan efisiensi sistem. Implementasi artificial intelligence digunakan dalam fraud detection, customer analytics, hingga layanan virtual assistant. BCA juga mengembangkan open banking melalui BCA Developer API yang terhubung dengan ratusan mitra fintech. Kajian ini turut membahas transformasi SDM digital, cyber security, serta perkembangan transformasi BCA dari tahun 1998 sampai 2025 yang dibagi ke dalam 4 fase utama transformasi digital, hingga transformasi sumber daya manusia. Kajian ini juga mengukur dampak transformasi terhadap KPI bisnis, meliputi efisiensi operasional, pertumbuhan pengguna, volume transaksi digital, dan kepuasan nasabah. Selanjutnya di poin kedua, out of scope, beberapa aspek tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian agar pembahasan tetap fokus dan mendalam. Studi ini tidak membahas operasional wholesale dan corporate banking karena memiliki karakteristik digitalisasi yang berbeda dengan retail banking. Selain itu, detail teknis arsitektur internal proprietari BCA seperti core banking system, database internal, dan konfigurasi keamanan jaringan juga tidak dianalisis karena bersifat rahasia perusahaan dan tidak tersedia secara publik. Penelitian ini juga tidak melakukan valuation analysis seperti DCF dan IRR karena membutuhkan data keuangan internal yang tidak dipublikasikan. Analisis kompetitor hanya digunakan sebagai referensi umum dan bukan sebagai fokus utama penelitian. Selanjutnya di poin ketiga, urgensi atau desired completion date. Transformasi digital BCA dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan internal yang menjadi secara bersamaan. Dari sisi eksternal, munculnya fintech, e-wallet, dan neobank mengubah perilaku serta ekspektasi nasabah terhadap layanan keuangan yang lebih cepat, fleksibel, dan berbasis digital. Sementara itu, pandemi COVID-19 menjadi katalis utama yang mempercepat adopsi layanan digital secara masif. Lonjakan transaksi digital membuat BCA mempercepat rencana transformasi dari 5 tahun menjadi 2 tahun eksekusi, sebuah pencapaian yang menjadi diferensiator kompetitif BCA di industri perbankan nasional. Keberhasilan akselerasi tersebut didukung oleh fondasi teknologi yang kuat, kepemimpinan Jahja Setia Atmaja sebagai digital champion, serta budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Selanjutnya di poin 4, internal stakeholders. Transformasi digital BCA melibatkan berbagai stakeholder internal yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi strategi digital perusahaan. Direksi BCA, khususnya Jahja Setia Atmaja sebagai Presiden Direktur, berperan sebagai pengambil keputusan strategis dan pendorong utama transformasi digital di seluruh organisasi. Selain itu, Komite Digital Banking dan Divisi IT bertanggung jawab dalam pengembangan platform digital, pengelolaan infrastruktur cloud, serta keamanan sistem informasi. Divisi Product Management berfokus pada pengembangan fitur dan layanan digital yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Divisi Risk, Compliance, dan Legal memastikan seluruh inovasi digital tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu, seluruh karyawan BCA menjadi bagian penting dalam transformasi budaya kerja. Selanjutnya di poin kelima, external stakeholders.
Faktor internal transformasi digital BCA juga dipengaruhi oleh berbagai stakeholder eksternal yang membentuk ekosistem digital perusahaan. Regulator seperti OJK, Bank Indonesia, dan BSSN memiliki peran dalam menetapkan regulasi terkait digital banking, open banking, sistem pembayaran digital, serta keamanan data dan keamanan cyber. BCA juga bekerja sama dengan mitra teknologi strategis seperti Microsoft Azure dan AWS untuk mendukung pengembangan infrastruktur cloud dan layanan digital yang scalable dan aman. Selain itu, lebih dari 400 mitra fintech dan merchant tergabung dalam ekosistem BCA Developer API untuk memperluas integrasi layanan keuangan digital. Nasabah menjadi stakeholder eksternal yang paling penting karena keberhasilan transformasi digital BCA diukur melalui tingkat penggunaan layanan digital, kepuasan pelanggan, dan loyalitas nasabah. Hingga 2025, BCA telah melayani lebih dari 38 juta nasabah aktif digital, menjadikan kepuasan dan retensi nasabah sebagai tolok ukur utama keberhasilan transformasi. Selanjutnya di sini ada 3.7 yaitu bisnis proses. Di sini ada poin 3.7.1 yaitu primary business process change, yaitu transformasi digital BCA mengubah proses bisnis dari layanan perbankan konvensional menjadi sistem digital yang lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Nah, sebelumnya sebagian besar aktivitas perbankan masih bergantung pada kantor cabang seperti ATM dan proses manual. Namun saat ini hampir seluruh layanan dapat dilakukan secara online melalui MyBCA, BCA Mobile, dan Klik BCA. Jadi itu perubahan utamanya itu terlihat pada yang pertama itu pembukaan rekening digital menggunakan IKYC dan AI. Selanjutnya itu transaksi real time 24 jam melalui mobile banking. Selanjutnya itu investasi digital melalui Welma Robur Advisor. Selanjutnya itu integrasi asuransi BCA Life secara online. Selanjutnya itu AI chatbot, Halo BCA, dan fraud detection. Dan selanjutnya itu open banking melalui BCA Developer API. Jadi transformasi ini membutuhkan BCA meningkatkan efisiensi, membantu BCA meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan keuangan, serta memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis dan aman bagi nasabah. Selanjutnya di sini ada poin 2 yaitu graphical presentation timeline transformasi digital BCA. Jadi itu ini di poin ini tuh perjalanan transformasi digital BCA dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Jadi BCA itu memulai digitalisasi melalui Klik BCA pada tahun 1998, kemudian mengembangkan SMS banking, BCA Mobile, hingga MyBCA sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai layanan keuangan dalam satu aplikasi. Nah, di sini ada tahapan penting transformasi digital BCA. Jadi pada tahun 1998 itu yang pertama ada Klik BCA, di tahun 2001 itu SMS banking, di tahun 2011 itu BCA Mobile, di tahun 2016 itu cardless withdrawal, di tahun 2018 itu BCA Developer API, tahun 2019 itu QRIS BCA, di tahun 2021 itu MyBCA Super App, di tahun 2022 sampai 2023 itu Halo BCA, Welma, dan Digital BCA Live. Di tahun 2024 itu 98% transaksi melalui digital channel. Yaitu hingga tahun 2024, BCA berhasil memiliki lebih dari 25 juta pengguna aktif bulanan dengan tingkat efisiensi operasional yang semakin tinggi. Selanjutnya ini ada di poin 3 yaitu performance requirement, yaitu keberhasilan layanan digital BCA didukung oleh infrastruktur teknologi dengan performa tinggi agar mampu melayani jutaan transaksi secara cepat dan stabil. Sistem digital BCA ini memiliki respon time di bawah 2 detik, kapasitas lebih dari 10.000 transaksi per detik, serta tingkat availability-nya itu mencapai 99,97%. Infrastruktur tersebut membuat layanan tetap stabil meskipun terjadi lonjakan transaksi pada periode tertentu. Di sini performance utama sistem BCA itu respon time-nya itu lebih besar dari 2 detik, terus throughput-nya itu lebih kecil 10.000 TPS,
availability-nya itu 99,97%, able latency-nya itu lebih besar 500 ms, dan mendukung jutaan user simultan. Selanjutnya di sini ada ke poin keempat, yaitu interface requirement, yaitu BCA mengembangkan interface digital yang modern, responsif, dan mudah digunakan agar pengalaman nasabah menjadi lebih nyaman. Aplikasi MyBCA itu dirancang dengan tampilan sederhana dan user-friendly, sedangkan Klik BCA itu tetap digunakan sebagai layanan desktop banking bagi nasabah individu maupun korporasi. Selain itu, BCA juga menghadirkan platform BCA Developer API untuk mendukung integrasi dengan fintech dan e-commerce. Di sini ada interface utama BCA. Yang pertama itu MyBCA untuk Android dan iOS. Selanjutnya itu Klik BCA, yaitu berbasis WA atau PWA. Selanjutnya itu ada RESTful API dan Sandbox Texting. Selanjutnya ada integrasi QRIS, BeFast, dan Snap BI. Selanjutnya ada accessibility feature seperti screen reader. Selanjutnya ada di poin 6, yaitu research requirement, yaitu keberhasilan transformasi digital BCA didukung oleh investasi sumber daya yang besar, baik dari sisi teknologi, infrastruktur, maupun pengembangan SDM digital. BCA itu mengalokasikan investasi besar pada pengembangan sistem digital untuk menjaga daya saing perusahaan di industri perkembangan modern. Di sini research requirement-nya itu kurang lebih 15% dari OPEX dialokasikan untuk IT, reborn engineer dan data scientist, hybrid cloud dan tier 4 data center, platform data 38 juta lebih nasabah, 400 lebih partner API ekosistem. Investasi tersebut membantu MyBCA membangun kompetitif advantage jangka panjang dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin digital banking di Indonesia. Oke, selanjutnya di poin 3.7.7 yaitu security requirement. Jadi security requirement ini merupakan kebutuhan ataupun standar keamanan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem untuk melindungi data pengguna serta sumber daya yang ada di dalamnya. Kebutuhan keamanan ini umumnya ditentukan sejak tahap awal software development lifecycle agar ke aspek keamanan dapat diterapkan mulai dari proses perancangan, pengembangan, hingga operasional sistem. Nah, tujuannya ini untuk meminimalkan risiko keamanan seperti akses ilegal, kebocoran data, dan berbagai ancaman cyber yang dapat merugikan pengguna maupun perusahaan tersebut. Dalam transformasi digital, BCA menerapkan keamanan berbasis teknologi, people, dan proses. Nah, yang pertama, teknologi. Jadi dari sisi teknologi, BCA ini memanfaatkan AI fraud detection, machine learning, dan AI analytics untuk mendeteksi ancaman cyber secara real-time. Sistem keamanan juga terintegrasi dengan CCTV, command center, access control, dan alarm guna mendukung pengawasan yang lebih menyeluruh. Dalam perlindungan data, BCA menerapkan enkripsi AES 256 untuk data tersimpan atau data address, dan TLS 1.3 untuk data terkirim ataupun data in transit. Yang kedua, BCA juga menerapkan role-based access control, di mana hak akses ini diberikan sesuai tugas dan tanggung jawab pengguna. Selain itu, menerapkan prinsip least privilege untuk meminimalkan penyalahgunaan akses. Yang terakhir itu ada multi-factor authentication atau MFA. Jadi si MFA ini digunakan pada akses sistem yang mengelola data sensitif. Nah, akses dari data luar jaringan itu perusahaan wajib menggunakan VPN serta MFA. Yang kedua, dari sisi people, BCA memiliki tim keamanan dedicated yang melakukan pemantauan sistem selama 24/7. Pengawasan keamanan dilakukan melalui strategic IT Group untuk memastikan layanan digital tetap aman dan stabil. BCA juga memberikan pelatihan social engineering awareness kepada pekerja serta melakukan edukasi publik melalui kampanye Don't Know, Kasih Know untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman cyber. Selain itu, BCA melakukan kolaborasi dengan regulator serta berbagi informasi terkait ancaman keamanan cyber untuk menyeluruh. Next. Yang terakhir, dari sisi proses, BCA menerapkan proses keamanan yang mengacu pada regulasi nasional, standar ISO, NIST, dan
best practice global, BCA juga memiliki sertifikasi yaitu ISO 2771 tahun 2019, di mana untuk perlindungan data pribadi. Yang kedua itu ISO 42001 di tahun 2023, yang mana ISO tersebut untuk tata kelola AI. Nah, selain itu, BCA melakukan audit, monitoring, serta deteksi anomali secara berkala guna menjaga keamanan layanan digital serta perlindungan data nasabah. Selanjutnya, ada availability requirement. Jadi, availability ini merupakan kemampuan sistem agar tetap dapat beroperasi dan diakses saat dibutuhkan. Dalam transformasi digital, PT Bank Sentral Asia ataupun BCA ini menjaga availability layanan digital melalui redundancy system, failover mechanism, backup system, serta maintenance dan monitoring berkala agar layanan tetap stabil dan minim downtime. Nah, layanan digital BCA juga beroperasi 24 jam sehari dalam seminggu, sehingga data nasabah, transaksi, dan layanan pelanggan seperti call center serta chatbot Vira dapat diakses secara real-time. Selain itu, BCA juga menerapkan service level agreement untuk penanganan keluhan nasabah dengan tingkat penyelesaian lebih dari 99% sesuai standar waktu yang telah ditentukan. Di poin 3.79 legal requirement, jadi legal requirement ini merupakan aturan dan regulasi yang wajib dipatuhi perusahaan dalam menjalankan layanan digital serta operasi bisnisnya. Dalam proses transformasi digital, Bank BCA menerapkan berbagai regulasi untuk menjaga keamanan data, tata kelola teknologi informasi, serta perlindungan nasabah. Nah, regulasi yang menjadi acuan BCA ini meliputi UU PDP nomor 27 tahun 2022 terkait perlindungan data pribadi nasabah yang mengatur mengenai data pribadi nasabah. Di sini mengatakan kalau misalkan bank wajib memperoleh persetujuan sebelum memproses data. Nasabah juga memiliki hak untuk melakukan OPT out serta menekankan transparansi dan keamanan data. Yang kedua ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 03 2022 tentang tata kelola teknologi informasi perbankan, yang mencakup keamanan sistem, manajemen risiko TI, dan audit TI. Yang ketiga ada POJK nomor 6, garis miring POJK nomor 7, 2022 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang dimana menekankan prinsip keadilan dan larangan diskriminasi data. Yang terakhir ada POJK nomor 24 tahun 2025, di mana peraturan ini mengatur tata kelola rekening bank yang lebih baik serta bertujuan untuk melindungi nasabah dan mencegah penyalahgunaan rekening. Nah, penerapan legal requirement ini bertujuan agar layanan digital BCA tetap aman, transparan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang terakhir ada order requirement, di mana dalam transformasinya Bank BCA juga memperhatikan order requirement sebagai kebutuhan pendukung agar layanan digital ini dapat berjalan optimal serta berkelanjutan. Order requirement BCA meliputi kebutuhan fungsional seperti personalisasi layanan, chatbot, dan pengolahan data nasabah agar terintegrasi. Yang kedua ada kebutuhan performa, di mana agar sistem mampu memproses data besar secara cepat dan real-time. Yang ketiga ada kebutuhan usability, jadi dengan ini agar sistem mudah digunakan serta mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir ada kebutuhan integrasi, di mana agar sistem ini terhubung dengan core banking, mobile banking, serta call center. Jadi secara umum, order requirement ini membantu layanan digital BCA tetap relevan, stabil, dan mendukung operasional perbankan digital secara berkelanjutan. Selanjutnya di 3.8 ada business continuity planning. Jadi business continuity planning ini merupakan kerangka kerja yang digunakan organisasi untuk menghadapi sebuah gangguan seperti bencana alam, serangan cyber, maupun gangguan operasional lainnya, agar si bisnis ini tetap berjalan. Menurut ISO 22301, BCP atau Business Continuity Planning ini adalah sebuah informasi terdokumentasi yang digunakan sebagai pedoman organisasi dalam merespon
gangguan dan memastikan proses operasional dapat dipulihkan kembali. Nah, dalam proses transformasinya, Bank BCA menerapkan BCP sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan layanan dan sistem digital perusahaan. Penerapan business continuity ini mengacu pada standar ISO 22301 serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait manajemen risiko operasional perbankan agar layanan digital itu tetap stabil dan aman. Secara umum, business continuity planning BCA ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, ada risk assessment, di mana untuk mengidentifikasi risiko seperti cyber attack, kebocoran data, server down, dan gangguan jaringan. Yang kedua ini ada business impact analysis untuk menganalisis dampak gangguan terhadap layanan dan menentukan recovery metrics seperti recovery time objective, recovery point objective, maximum tolerable downtime, maximum tolerable data loss, incident response time, serta operational resumption time. Yang ketiga ini ada recovery strategis, di mana berupa backup database, backup server, disaster recovery center, dan automatic failover system. Yang terakhir itu ada plan development, yaitu penyusunan prosedur penanganan insiden serta pemulihan sistem agar recovery berjalan lebih terstruktur. Nah, penerapan yang tadi itu bertujuan untuk meminimalkan kebingungan saat terjadi bencana, mengurangi ketergantungan pada personal tertentu, mengurangi kehilangan data, revenue, serta nasabah. Yang terakhir itu agar mempercepat proses recovery setelah terjadinya bencana. Konsep BCP di BCA ini dirancang untuk menghadapi gangguan berskala besar yang bersifat low frequency namun high impact. Jadi pelaksanaan BCP ini dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Enterprise Security yang bertanggung jawab mengatur proses serta PIC saat terjadi gangguan. Business Continuity Planning BCA ini dibagi menjadi 4 skenario utama. Yang pertama ada Plan A. Jadi Plan A ini di mana gangguan pada unit operasional kantor pusat. Plan B ini adalah gangguan nasional pada data center. Plan C ini merupakan gangguan pada kantor cabang. Yang terakhir itu ada Plan D, di mana gangguan pada kantor wilayah atau sentral layanan area. Nah, untuk mendukung proses recovery, BCA menyiapkan kantor cabang pengganti, secondary operation center, serta data center cadangan agar layanan dan operasional tetap dapat berjalan selama proses pemulihan berlangsung. Selanjutnya masuk ke bab 4 yakni penutup. Pada poin 4.1 kesimpulan, transformasi digital PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA menunjukkan bahwa perusahaan berhasil berkembang dari bank konvensional menjadi ekosistem keuangan digital yang terintegrasi. Perjalanan transformasi ini dilakukan secara bertahap mulai dari peluncuran Klik BCA, BCA Mobile, hingga My BCA Super App yang mengintegrasikan berbagai layanan keuangan dalam satu platform digital. Keberhasilan transformasi digital BCA didukung oleh visi kepemimpinan yang konsisten, investasi teknologi yang berkelanjutan, serta kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat digital. Selain itu, penerapan teknologi seperti artificial intelligence, cloud computing, dan open banking terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta pengalaman nasabah. BCA juga berhasil menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan kepercayaan nasabah, sehingga mampu mempertahankan daya saing di tengah persaingan industri perbankan digital yang semakin ketat. Selanjutnya, poin 4.2 yakni saran, BCA disarankan untuk terus mengembangkan pemanfaatan artificial intelligence dan data analitik guna meningkatkan personalisasi layanan dan efektivitas pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, perusahaan perlu terus memperkuat keamanan cyber dan perlindungan data nasabah agar kepercayaan pelanggan tetap terjaga di era digital. Pengembangan open banking dan kolaborasi dengan fintech juga perlu diperluas untuk memperkuat ekosistem digital perusahaan. Di sisi lain, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan budaya inovasi harus terus dilakukan agar perusahaan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. BCA juga perlu memperkuat Business Continuity Planning atau BCP, Disaster Recovery System, dan stabilitas infrastruktur digital untuk memastikan layanan tetap berjalan secara optimal dalam berbagai kondisi. Selain itu, perusahaan perlu terus menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan kualitas pelayanan agar kepuasan serta loyalitas nasabah tetap meningkat.
Dengan strategi transformasi digital yang berkelanjutan, BCA diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin industri perbankan digital di Indonesia. Oke, demikian pemaparan proyek perencanaan strategi sistem informasi yang telah kami susun. Melalui proyek ini, kami berharap strategi yang dirancang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas operasional, kualitas layanan, serta daya saing di era digital. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan ini maupun penyampaian prestasi kami ini, sehingga kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Selamat siang.